Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Nazril dan Muhammad Rizky Octavian Kurnia. kali ini kita akan membahas tentang fungsi pengawasan dan pengendalian dalam manajemen perusahaan. Oke. Nah, sebelumnya kita nih harus tahu dulu nih Ki, apa sih tujuan dari mengetahui pembelajaran di bab 9 ini? Ya, apa tuh tujuannya? Tujuan ini tuh yang pertama, yang satu adalah mengetahui konsep dasar fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, mengetahui fungsi pengawasan dan pengendalian dalam praktek. Dan yang keempat, mengetahui beberapa pendekatan untuk mempertahankan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Nah, itu tadi tuh tujuan kita untuk pembelajaran ini. Tapi mengapa fungsi pengawasan itu diperlukan, Sri? Oh, itu bagus tuh pertanyaan Ya. tuh. Kalau misalkan ditanya mengapa, sebenarnya banyak ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu aja nih. Ya, Fungsi dari pengawasan itu kenapa sih diperlukan gitu loh. Ya. Nah, salah satunya itu adalah organisasi bisnis telah menetapkan tujuan, membuat rencana, mengorganisasikan dan mengimplementasikan semua kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi semua itu dilakukan untuk mengelola tugas-tugas, tujuan sesuai dengan arahan apa yang telah diarahkan oleh pimpinan gitu. Terus diperlukan fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksingan dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Nah, setelah tadi lu ngejelasin kan tadi ya. Nah, jadi pengertian pengawasan ini tuh apa? Nah, menarik nih. Nah, lanjut. Di sini ada dua versi nih. Ya. Versi yang pertama ini dari Secure-Mencon 2022, yang kedua juga ada dan Freeman dan Gilbert tahun 1995. Mau yang mana dulu nih? Bebas, Trio. Oke, yang pertama dulu ya. Boleh. Pengertian pengawasan itu adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Terus yang kedua nih, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, sekarang gantian nih, saya yang nanya nih sama Iki nih. Boleh. Apa sih beberapa istilah-istilah asing gitu? Apa istilah asing pengawasan dan pengendalian itu kayak apa aja sih? Jadi ada sih beberapa istilahnya, Jril. Ada 4 istilah ya. Kayak yang pertama itu ada controlling. Jadi controlling itu mengendalikan atau mengontrol lah, kayak perusahaan kita atau inilah gitu kan. Oh iya. Kemudian evaluating, yaitu evaluasi lah. Evaluasi. Ya. Jadi kita tuh contohnya dalam hidup lah harus ada evaluasi gitu kan. Supaya perusahaan berkembang. Betul, gitu. Iya, berkembang. Setuju. Selanjutnya ada apresiasi atau menilai atau mengukur. Jadi kita tuh harus mengukur berapa kemampuan kita gitu. Jadi Oke. Nah, selanjutnya itu ada correcting, mengoreksi atau memperbaiki. Ketika kita melakukan kesalahan, tentu saja kita harus memperbaiki itu, jadi karena kalau tidak diperbaiki ya buat apa? Terulang terus ya kesalahan tersebut ya, benar. Makanya ada yang perlu namanya perbaikan diri. Benar ya. Terus kita lanjut, selanjutnya itu ada tujuan dari fungsi pengawasan tersendiri itu. Ya, itu keren tuh, coba tuh kasih tahu dong. Nah, pertama itu ada mudah beradaptasi dengan lingkungan, jadi. Nah, dalam organisasi bisnisnya itu atau perusahaan ini selalu menghadapi perubahan lingkungan, pasti kan itu. Pasti benar. Ya. Karena kita hidup di zaman yang dimana orang-orang banyak yang punya metode Betul. baru gitu. Mau itu internal atau eksternal ya. Boleh tuh dijelasin tuh satu-satu tuh. Oke, nanti saya jelaskan. Oh iya. Ya, sekarang yang ini dulu. Oke. Terus ada juga kegiatan perusahaan itu dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan juga. Nah, sehingga sangat mungkin harus melakukan perubahan dan revisi rencana perusahaan. Kalau perusahaan begitu-gitu aja ya sama aja gak ada perkembangan. Ya nggak bakal maju perusahaan tersebut. Harus direvisi lah. Dari mungkin hari ke hari atau bisa juga tahun ke tahun. Bulan per bulan perlu ada bisa. perkembangan. Nah, kemudian yang kedua itu ada
meminimalisir kegagalan. Kayak apa tuh contohnya? Jadi dalam Penjelasannya bisnis itu potensi kegagalan itu berasal dari faktor internal dan bisa juga eksternal. Nah, misalkan kegagalan itu dapat mencapai target produksi. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah pengawasan atau pengendalian untuk mencegah kegagalan tersebut. Jadi dalam perusahaan itu harus ada yang mengendalikan lah, gitu, kayak mencegah atau meminimalisir kegagalan tersebut. Oh iya, benar. Nah, terus yang ketiga itu ada meminimumkan biaya. Jadi kegagalan dalam mencapai target kerja atau kinerja itu akan menimbulkan biaya perusahaan. Nah, karena itu pengawasan juga bertujuan untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target yang meminimumkan biaya. Jadi pengeluaran biaya itu nggak boleh bocor-coran terus, kayak nggak boleh gede-gede banget. Berarti harus diatur. Iya, harus diatur tentu. Yang keempat itu ada mengantisipasi kompleksitas dan organisasi. Nah, semakin tingkat kompleksitas dalam perusahaan itu, peluang terjadi kesalahan itu menjadi lebih tinggi, Jril. Nah, iya. oleh karena itu diperlukanlah pengawasan yang baik terhadap perusahaan tersebut, gitu, Jril. Nah, mungkin bisa dijelaskan lanjutnya, Jril. Oke. Ini sekarang gue jelasin ya. Iya, boleh. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Perusahaan perlu mengenali gejala di mana fungsi pengawasan harus dilaksanakan atau ditingkatkan. Yang pertama itu terjadi penurunan pendapat atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Nah, yang kedua ada penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pengawal atau teridentifikasi dari adanya keluhan pengawal, produktivitas yang menurun dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima ada banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang ketujuh ada banyak tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang kedelapan biaya yang melebihi anggaran. Dan yang kesembilan ada adanya penghamburan dan interfisiensi. Nah, itu adalah gejala-gejala yang memerlukan pengawasan. Supaya perusahaan ini berjalan terus maju Lebih teratur lah ya. Lebih teratur. Jadi harus dikenali dulu gejala-gejalanya nih. Nah, tadi yang saya sebutkan itu adalah beberapa gejala yang membutuhkan pengawasan. Terus juga sini adalah yang ini ada lagi selanjutnya fungsi pengawasan dalam praktik. Jadi ada pengawasan berdasarkan proses kegiatan, pengawasan berdasarkan faktor internal dan eksternal, dan pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Nah, itu adalah tadi fungsi-fungsinya yang dalam praktik nih. Jadi pengawasannya gimana? Langsung praktek langsung. Kalau tadi kan kita kan pengawasan secara teori, kalau ini cara praktiknya gimana. Nah, terus lagi pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Jadi kayak si bank ini memastikan, si controlling ini memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Itu jadi secara proses awal. Terus secara proses di pas prosesnya itu adalah memastikan bahwa segala proses dalam dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana semestinya. Terus ada proses akhir, yaitu memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, itu dalam proses pengawasan kegiatan. Jadi harus dari jelas nih awal apa aja yang dikontrol, pas pertengahan juga apa juga yang dikontrol, dan di terakhir juga harus jelas. Jadi semuanya bisa terorganisir dengan baik. Jadi dari awal sampai akhir itu harus jelas begitu ya. Harus jelas. Jadi kalau suatu perusahaan menetapkan konsep seperti itu bakal maju terus dia tuh. Berkembang lah ya. Nah, coba nih tadi nih internal dan eksternal nih, jelasin dong. Boleh. Coba. Nah, jadi pengawasan internal dulu kali ya. Internal dulu. Internal ini kan lingkup dalam perusahaan. Iya, kan? Kalau eksternal itu kan luar perusahaan. Coba. Jadi internal itu tuh pengawasan yang dilakukan itu secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, gitu. Nah, kemudian eksternalin itu pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian
bagian oleh orang atau bagian lain di luar bagian yang diawasi, atau bisa disebut juga bagian yang lebih tingginya begitu. Gitu. Nah, kemudian di situ ada pengawasan itu berdasarkan fungsi operasional perusahaan. Yang pertama itu ada bagian sumber daya manusia, jadi yang mengelola manusianya gitu. Jadi karyawan-karyawan ya, gitu ya, betul. sumber daya manusianya gitu ya. Yang selanjutnya ada bagian informasi. Informasi juga tuh. Ya, harus informasi yang diberikan itu harus lebih jelas kepada karyawan gitu. Kemudian ada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini tuh penting banget ya, karena keuangan itu keuangan adalah faktor utama sebuah perusahaan. Betul, ya. Iya. Kalau keuangan tidak diatur dengan baik pasti akan hancur. Hancur, betul. Akan rugi lah. Rugi, benar. Nah, kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran itu marketing dong. Ya, tidak kalah penting dong dengan keuangan. Bener. Nah, dengan kita pemasaran ya tentu saja akan meningkatkan nama perusahaan kita dong. Betul. Iya. Nah, selanjutnya itu ada bagian operasi dan produksi gitu. Jadi misal perusahaan kita mau memproduksi apa nih, harus jelas produksinya ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang SDM atau sumber daya manusia. Pertama itu ada penerapan employee discipline system. Nah, kemudian itu ada career path. Nah, selanjutnya itu ada pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Jadi manajer itu harus memotivasi bawahannya lah atau begitu. Iya, memberi semangat, mengembangkan karyawan-karyawan gitu ya. Apakah karyawan itu puas atau tidak? Oke, benar-benar setuju. Oke, mungkin pengawasan di bagian informasi kali ya, boleh jelaskan juga? Oke. Jadi pengawasan di bagian informasi ini terkait pada pengguna yang teknologi komputer dan teknologi informasi, kan? Terus juga ada penerapan sistem informasi manajemen. Nah, apa sih pengawasan yang itu tuh? Nah, ada juga pengawasan di bagian keuangan. Kegiatan pengawasan di bagian keuangan ini terkait kegiatan penyediaan sumber dana, kegiatan alokasi atau penggunaan dana. Nah, terus juga ada analisis laporan keuangan, laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, laporan arus kas, ya kan, analisis rasio itu ada sepertinya contohnya ada likuiditas terkait hutang jangka pendek, leverage terkait perbandingan hutang dan aset, aktivitas terkait sales atau penjualan, profitabilitas terkait laba usaha. Terus ada juga manajemen kas atau cash management, itu kayak pengaturan uang kas lah gitu. Terus juga ada pengelolaan biaya atau cost control, biaya yang dikeluarkan buat modal atau biaya yang masuk kepada perusahaan tersebut. Jadi semua terus teratur nih kini ya kan, supaya jelas mana-mana yang buat modal, mana-mana yang buat untung, mana-mana yang buat pengembangan SDM dan segala macam marketing, itu harus jelas semua tuh. Berarti keuangan itu sangat penting dong ya? Keuangan sangat penting banget. Bukan begitu-begitu saja. Bukan gitu-gitu aja, jadi benar harus ada harus diatur ya. Strategi benar. Terus juga ada pengawasan di bidang pemasaran nih, ya kan? Ini juga penting nih. Betul. Yang pertama itu adalah evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial. Jadi mengevaluasi nih mana sih target penjualan kita, ya kan, secara lokasi mungkin, secara target sasaran kita mau jual barang di siapa, ya kan, yang memiliki potensi tinggi kali ya. Untuk untung gitu. Terus ada juga survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Survei dulu nih perilaku konsumen nih gimana, apa nih orang yang daerah sini sering makan dingin, contohnya misalkan di puncak kita jualan es, kan orang nggak ada yang mau beli. Menyesuaikan. Jadi kita harus survei dengan perilaku konsumen yang ada di sana. Kalau di puncak contoh jualan yang anget-anget kayak kopi, bakso cocok. Kalau mau jualan es di Jakarta kan panas. Nah, itu juga evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Jadi setelah kita udah analisis pasarnya, target pasarnya juga kita analisis, kita evaluasi. Betul. Karena di zaman sekarang ini banyak banget pesaing-pesaing yang kreatif. Iya, betul sangat. Ada namanya persaingan antar bisnis. Di mana yang bisnis sama itu mereka bersaing supaya mendapatkan konsumen yang banyak. Jadi perlu adanya evaluasi
atas strategi pemasaran. Itu penting banget. Harus kreatif harus lah ya. kreatif. Kita menyesuaikan sama apa namanya, konsumen dan tingkat pasar kita. Terus ada pengawasan di bagian produksi dan operasi nih, ya kan. Yaitu contoh-contohnya ada evaluasi atas plan location atau tempat lokasi, ya kan. Evaluasi atas plan layout. Terus evaluasi atas production process and secondary. Yang terakhir ada evaluasi atas product distribution. Nah, terus ada terakhir nih, mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan. Jadi kita harus setelah pengawasan itu perlu mempertahankan juga, Iya, betul. supaya pengawasan ini terus berjalan gitu. Jadi nggak cuma yang diawasin cuma karyawan doang, tapi yang ngawasin juga diawasin gitu. Betul, ya betul. Itu seperti sistem pengawasan tradisional atau traditional control system dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen based control system. Nah, gitu Ki. Jadi itu seputar pengawasan dan apa tadi ya? Pengawasan dan pengendalian dalam manajemen perusahaan. Mungkin selain mempertahankan harus bisa mengembangkan juga kali ya. Juga penting tuh dalam perusahaan tuh, kita nggak cuma bisa mengawasi dan mengendalikan aja, cuma kita butuh suatu inovasi, suatu pengembangan supaya usaha kita atau organisasi kita nih bisa diterima masyarakat, bisa berkembang dan bisa berkemajuan gitu. Dan tidak kalah dari pesaing lain kan. Nah, itu Iya. harus banget sih. Harus Karena kan tujuan dari perusahaan ini kan ada dua Ki ya. Iya. Ada yang mencari profit, ada yang non profit. Kalau yang profit ini kan pasti mereka cari yang menguntungkan tuh. Betul. Tapi yang non profit biasanya mereka kayak perusahaan-perusahaan negeri, mereka untuk memakmurkan rakyat tuh. Betul. Tapi kalau bicara perusahaan yang butuh dengan profit, pasti mereka harus mengembangkan terus. Gitu Ki. Mungkin segini aja kali ya. Ya, oke bisa. Oke. Mungkin segini saja dari kelompok kami berdua. Saya Muhammad Rizky Oktavian Kurnia. Saya Bom Azim Nazril. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.